Tapi para aulia Allah ini tidak aman ketika memiliki karomah, beda dengan para nabi. Oleh karena itu para wali itu biasanya menyembunyikan karomah. Ya, bahkan ketika mendapatkan karomah itu khawatir, takut. Kan kalau kita ngarep-ngarep nih, pengen banget punya yang ajaib-ajaib yang karomah-karomah. Tapi kalau para wali itu takut. Makanya ada istilah haidul rijal, haidnya laki-laki. Kan kalau wanita haid ditutupin nggak? Ditutupin, tabusannya panik ya. Mesti nyari ini kalau salah. Jadi saking suatu hal yang harus ditutupi. Jadi karomah itu kepada para wali ya sifatnya harus ditutupi dan tidak aman bagi yang mendapatkannya. Makanya para wali itu biasanya ketika mendapatkan karomah justru sifat khaufnya muncul, rasa takutnya. Khawatir dengan sebab karomah tersebut malah tergelincir, timbul kesombongan, timbul rasa ujub kebanggaan diri. Rasa sombong ya. Ini sifatnya bisa hal yang ajaib-ajaib atau bisa berupa apa? Misalnya ada orang yang dikasih sehat, nggak pernah sakit sama sekali. Ada orang dikasih kaya, nggak pernah miskin. Tapi mendapatkan nikmat tersebut bukannya membuat dekat kepada Allah, tapi semakin sombong. Diajak sholat, ngapain sholat? Gua kagak sholat aja rezeki berlimpah. Ada nggak orang kayak begini? Ada. Dia merasa dia nggak sholat aja, Allah kasih rezekinya berlimpah. Ketika ada yang ngajakin, lu aja perlu sholat, lu aja sholat mesti belangsak. Gua kagak sholat begini, nah ini namanya istidros gitu. Jadi jangan aneh ketika kita kalau melihat ada orang-orang yang kelihatannya kok nggak ibadah, nggak taat ya, Allah kasih limpahan berlimpah. Nah itu namanya istidros ya. Jadi koribul ada itu ada berapa macam? Ada 5. Kalau yang tadi kita dengar termasuk karomah. Tapi karomah ini disampaikan Tuan Syekh bukan bermaksud dia menyombongkan diri. Ya beliau sedang fanafilah, beliau sedang mengamalkan Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutkanlah. Begitu ya. Jadi sedang menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang melimpahkan kepada beliau. Dan manqobah ini ya, manqobah yang ke-39 ini kalau saya istilahkan adalah merupakan representatif dari asma Tuan Syekh. Kita suka menyanjung Tuan Syekh, menyanjung pangeran sahabat yang dengan uluk salam, assalamu alaika ya malika zaman. Ini tipikal dari malika zaman, sang penguasa zaman, sang penguasa waktu. Jadi biasanya manqobah itu nanti ada padanan samanya dengan asma yang mana. Kalau di bulan Ramadan itu ketika Tuan Syekh berbuka di rumah 70 muridnya, itu berarti asma apa? Imam al-makan, pemimpin sekalian tempat. Karena dalam satu waktu yang bersamaan hadir di 70 tempat. Itu karena yang undangnya 70. Kalau yang undangnya 100 muridnya bisa nggak hadir di 100 tempat? Bisa. Kalau yang undangnya muridnya 1000 bisa nggak hadir di 1000 tempat? Bisa. Dalam manqobahnya 70 tempat karena yang undangnya cuma 70. Gitu. Jadi bukan terbatas cuma bisa hadir di 70 tempat. Kalaupun muridnya yang undang 1 juta orang bisa nggak hadir di 1 juta tempat? Bisa. Itu namanya imam al-makan. Ya, imamul makani. Oh, ini malikus zaman atau kalau dengan ya nida jadi assalamu alaika ya malikaz zaman wa ya imamal makan, pemimpin sekalian tempat. Jadi manqobah itu biasanya ada padanannya nih. Ini samanya dengan asma Tuan Syekh yang mana. Dan judul manqobahnya adalah tadi 39 Tuan Syekh berarti menerima salam. Setiap tahun baru selalu menyampaikan salam. Maka ada yang hadir banyak dari ibu-ibu. Tentunya kalau saya ngomong terlalu melangit nanti nggak paham. Saya mau ngomong yang membumi aja. Saya mau ngomong tentang salam aja, ya. Jadi dari sisi fikihnya salam itu, ya, kita berlakukan. Ada ketika kita melakukan ibadah mahdoh, termasuk rukun ketika sholat, ya. Termasuk 5 yang harus diucapkan ketika sholat itu ada 5, ada rukun qauli. Karena rukun sholat itu kan ada 13 rukun sholat terbagi dalam 3 kategori. Ada rukun qalbi,
Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, yang rukun qaulinya ada 5. Yaitu pertama ya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu yang rukun pada ucapannya, bukan pada gerakannya. Jadi kalau kapan-kapan ibu lihat ada orang sholat, tangannya lurus aja nih ke bawah nih. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak, Bu? Sah. Tapi sebaliknya dia ngangkat tangan, tapi melafalkan takbirnya di dalam hati saja, sholatnya sah nggak? Sah nggak? Tidak sah. Karena rukunnya pada ucapan, bukan pada gerakan. Jadi kalau takbiratul ihram itu harus diucapkan Allahu Akbar. Nah, itu contoh rukun qauli. Apa rukun qauli yang kedua? Membaca Al-Fatihah. Ya. Apa yang ketiga? Membaca tasyahud akhir. Bukan tasyahud awal, tasyahud awalnya sunnah. Apa yang keempat? Membaca salawat Nabi. Apa yang kelima? Mengucapkan salamnya ke kanan. Nah, ini salam terkait dengan apa yang kita bahas. Jadi salam itu suatu hal yang perlu kita ketahui karena secara fikih terkait dengan ibadah yang paling utama yang kita lakukan, yaitu sholat. Dan di dalam kitab Safinatun Najah, minimal salam itu, salam yang wajib itu kan yang ke kanan. Minimal kita ucapkan Assalamualaikum, itu minimal dalam kitab Safinatun Najah. Tapi sunahnya bagaimana? Sunahnya setiap kita sholat-sholat maktubah, sholat-sholat fardu maupun sholat sunnah rawatibnya, maka ucapan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, begitu ya, tanpa wabarakatuh ya. Yang menggunakan wabarakatuh itu ada contoh sunahnya kapan? Ketika kita sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah itu memang disyariatkannya sampai wabarakatuh. Kita akan takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, kita baca sholawat. Allahu Akbar, kita baca doa. Allahumma ighfir lahu wa ighfir laha, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu bil madu. Takbir lagi Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Lalu dalam keadaan berdiri kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sholat jenazah sampai wabarakatuh. Tapi kalau sholat-sholat fardu, termasuk sholat-sholat sunnah rawatibnya, contoh nabinya hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi, begitu ya. Ini agar apa? Agar sholat kita itu diawali dengan benar-benar secara sharih lafaz Allah, secara sharihnya juga lafaz Allah secara jelasnya. Karena yang namanya sholat itu ya adalah as-sholatu ya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun bimuftatahatin bitakbir wa muftatahatin bitaslim. Yang disebut dengan sholat itu adalah serangkaian ucapan perbuatan tertentu diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Serangkaian ucapan perbuatan tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau kita takbir, lafaz Allahnya kan di depan. Padahal semua zikir itu nama Allahnya di belakang. Subhanallah, Allahnya di belakang. Alhamdulillah, Allahnya di belakang. La ilaha illallah, Allahnya di belakang. Tapi Allahu Akbar, Allahnya di depan. Makanya kita awal sholat dengan takbir. Awalnya nama Allah secara jelas, secara sharih. Allahu Akbar. Penutupnya Assalamualaikum warahmatullahi, nama Allah secara jelas. Walaupun wabarakatuh tuhunya, domirmunya juga kepada Allah, tapi kan tidak sorry, ya, tidak jelas. Yang jelas itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dalam sholat-sholat maktubah atau sholat-sholat fardu dan sholat-sholat rawatib, ya, ucapan salamnya itu adalah sampai warahmatullahi. Kemudian salam ketika kita gunakan dalam bentuk ucapan, ya, bentuk saling menyapa, ini juga merupakan sebuah perintah. Karena ada sebuah hadis Nabi mengatakan Assalamu min asma'illahi ta'ala wado'ahu Allahu fil ardi fa'afshuhu. Jadi kata Nabi, Assalamu itu adalah diantara nama dari nama-nama Allah yang Allah turunkan ke bumi ini. Maka sebarkanlah salam.
jadi perintah, ya. Ini bagian daripada nama-nama Allah. Karena itu kita nggak boleh mengucapkan salam kepada Allah. Makanya ketika dalam tahiyat ada salam kepada Nabi, assalamu alaika. Ada salam kepada kaum muslimin, assalamu alaina. Tapi di awal itu nggak ada assalamu Allah, nggak boleh. Makanya kalimat jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi kita nggak boleh menyampaikan salam kepada Allah. Nabi melarang. Tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah karena Allah itu sendiri sebagai sumber keselamatan, ya. Yang ada adalah ucapan doa kita ketika kita pada sholat, Allahumma antas salam. Allah assalam, Allah sumber salam, sumber keselamatan. Wa minka salam, darimu salam, ya. Jadi tapi tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, tidak boleh. Jadi Allah sebagai sumber salam. Nah, ucapan salam yang kita diperintahkan untuk menyebarkannya, ya, tadi secara minimal assalamualaikum. Kemudian kalau lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara menjawabnya harus sepadan, nggak boleh kurang. Jadi kalau orang udah jawabnya lengkap, ibu nggak boleh jawabnya singkat. Udah orang datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya cuma waalaikumsalam. Nah, itu berarti pelit. Orang ngasihnya banyak, ibu ngebalasnya sedikit. Nggak boleh, harus sepadan atau lebih begitu. Dan kalau menjawab tidak cukup hanya sekedar waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam, untuk membedakan bahwa assalam tersebut ada alif lamnya. Jadi kalau dibacanya waalaikumsalam nanti seolah-olah waalaikumsalamun, tapi waalaikum assalam jadi waalaikumsalam. Jadi kalau jawab pakai waalaikummus menunjukkan dia ada alif lamnya, begitu. Kalau sekedar waalaikumsalam itu tulisannya waalaikumsalamun. Jadi cara menjawabnya bagaimana, Bu? Waalaikumsalam minimal. Tapi kalau orang jawabnya memberikannya lengkap, ibu berikannya juga jawabannya lengkap, ya. Itu, ya. Jadi orang udah kasih lengkap, jangan hanya waalaikumsalam, apalagi cuma kumsalam. Kalau orang suka asal-asalan, ya. Kalau asal-asalan boleh, kalau yang ngasih juga asal-asalan. Ada juga orang yang ngasihnya asal-asalan. Waalaikum, kumsalam, boleh deh tuh. Yang ngasihnya asal-asalan. Tapi kalau yang jawabnya benar assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Dan belajar jangan asal-asalan yang salam, ya. Jangan waalaikum maupun salam, ya. Tetap assalamualaikum, itu minimal. Boleh diteruskan. Nah, itu praktek kita dalam menyampaikan salam, ya. Nah, kemudian praktek berikutnya ketika kita menyampaikan salam ketika bertamu. Biasanya kalau kita bertamu, ya, biasanya kan dibarengi menyampaikan salam atau kita ketuk pintu, ya. Kalau kita misalnya menyampaikan salam yang pertama, terus tuan rumahnya belum jawab nih, biasanya salam berikutnya ibu lebih pelan atau lebih kencang? Lebih pelan, lebih kencang? Lebih kencang kan? Makin kencang kan? Dari assalamualaikum sekali orang kan dengar, pasti nada ibu ditambahin assalamualaikum kedua, terus ketiga makin kencang. Ternyata ini berlawanan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dibalik, ucapan salam yang keduanya makin pelan, yang ketiga makin. Kenapa? Karena takutnya orangnya sedang tidur, Nabi nggak mau ganggu orang tidur. Orangnya sedang istirahat, Nabi nggak mau ganggu orang istirahat. Kalau kita kebalikan kan, kita datang ke rumah orang, wajib orang keluar, wajib datang nih. Kadang kalau sambil tok pintu, awalnya tok tok tok, nanti bisa jadi dor dor dor. Tok 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 orang yang nggak buka makin kencang, berikut jadi dor dor dor. Padahal kalau Nabi itu ketokannya juga makin pelan. Ini sunnah yang berat ini, bagi buat yang lagi utang. Karena kan lagi utang wajib ditemui oleh yang punya rumah, begitu, ya. Ternyata punya rumahnya ditagih nih, kagak keluar lagi ngumpet, ya, nggak mungkin ketoknya pelan. Ini sunnah yang berat. Tapi kalau Nabi mau ngikutin contoh Nabi, ngucapin salamnya, salam yang pertama, kedua, ketiganya makin pelan. Nanti buat ancang-ancang udah kencangnya di awal aja, Bu. Jadi buat kurangin suara dikitnya kan ada. Kalau udah awalnya pelan, makin gak kedengeran, ya. Tapi sunnah Nabi begitu, ya. Jadi sunnah Nabi mengucapkan salam makin pelan.
Kemudian juga ketika berdirinya, ketika kita di depan pintu, ini buat yang laki-laki nih, buat bapak-bapak misalnya bertamu ke rumah teman. Nah, ketika kita berdiri di depan pintu itu, jangan ketika pintu dibuka kita langsung bisa melihat isi rumah. Jadi ambil posisi berdiri yang kalau pintu dibuka, misalnya kita nggak bisa otomatis melihat ke dalam, nggak bisa otomatis melihat ke dalam. Karena khawatirnya, misalnya kita bertamu dibuka oleh sohibul bait yang punya rumah, di belakangnya istrinya dari kamar mandi pakai andukan melintas masuk ke kamar. Nah, itu musibah seperti itu Pak. Tergantung yang lewat nenek-nenek apa bukan gitu ya. Kalau nenek-nenek katanya musibah Bu. Bukan saya bilang ya Bu. Intinya Nabi mencontohkan kalau kita menyampaikan salam atau berdiri kita bertamu ya, tadi secara aturannya makin lama makin pelan. Kedua, kita berdirinya jangan pas ketika pintu dibuka langsung bisa melihat isi rumah. Khawatirnya tadi ya. Jadi khawatirnya istri dari sohibul baitnya dari kamar mandi melintas tadi dengan pakaian yang tidak layak. Nah, maka mata kita jadi berdosa. Nah, ini contoh. Dan Nabi juga melarang kalau kita bertamu, kata Nabi, kita kan suka begini nih, ketok-ketok orang nggak ada, kita penasaran, kita ngintip-ngintip di jendela. Suka begitu nggak? Ada hadisnya loh Bu. Siram dengan pasir orang yang sengaja ngintip-ngintip di jendela. Jadi nggak boleh ternyata. Jadi ternyata kalau mempraktekkan sunnah itu hal-hal yang begini kelihatannya gampang, tapi ternyata berat. Pasti kebanyakan yang bablas deh. Karena kita kan penasaran, intinya bertamu, pengen ketemu yang punya rumah, maka dengan segala cara mesti ketemu nih. Karena kita intip-intip, kita lihat, ternyata nggak boleh. Karena khawatir seperti tadi, ketika lagi ngintip, ada hal yang tidak pantas kita lihat di dalam rumah, begitu. Ya, jadi Nabi melarang. Kita sengaja bisa ketok-ketok, kita ngintip-ngintip ke dalam, ya, ke dalam yang isi rumah orang. Ini beberapa contoh secara fikihnya terkait dengan masalah salam. Ya, mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan ya Bu ya, bisa dipraktekkan. Kemudian juga bagi para mubalik yang ingin ada hal terkait dengan salam, ada penutup salam misalnya ya. Memang biasanya kalau salam itu ucapannya tadi yang mesti jelas. Apalagi kalau menyampaikan mubalik banyak gaya, apalagi seperti para penceramah. Dan kalau penceramah tuh biasanya gayanya beda. Dengan qori beda nggak? Beda. Biasanya kalau qori salamnya pelan ya. Baru naik, ujungnya tinggi gitu ya. Kalau penceramah panggung biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gayanya, tapi yang penting benar. Jangan gaya MC dangdut. Kalau MC dangdut biasanya maknya nggak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama di sopan saya. Nah itu nggak tepat. Wabarakatuh nggak ada maknya. Jadi nggak ada belakangnya, nggak ada maknya ya. Atau ada juga yang ngasih maknya di kata kumnya. Ada nggak yang kumnya panjang? Ada, biasanya begini nadanya. Assalamualaikum. Ini biasanya siapa? Minta. Dia itu kami minta ya. Jadi salam ada kekhasannya masing-masing ya. Ada yang tadi Assalamualaikum. Ini juga salah, nggak ada maknya. Jadi maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya. Jadi buat para yang sering sambutan ya, mengucapkan salam ini mesti pas. Kemudian juga kalau ingin bertabaruk ya dengan Hadratus Si Pangersaba, biasanya kan kalau di akhir menjelang kita salam ada kata kalimat penutup. Yang sudah umum kan biasanya wabillahi taufik wal hidayah. Jadi kalau dari itu kalangan Muhammadiyah atau kalangan umum ya. Tapi kalau kalangan NU biasanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, biasanya kan gitu ada kekhasan masing-masing ya. Kalau saya melihat, saya nggak ngalamin ceramah-ceramah Pangersaba secara live, tapi kalau saya lihat di maklumat Pangersaba ya, semua maklumat apa itu sebelum salam pasti bunyinya wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Makanya kalau yang menyimak saya setiap saya khidmat ilmiah pasti penutup sebelum salam saya itu. Di mana-mana tempat manakib pasti sebelum saya menutup pakai wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Baru akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang suka nyimak nih. Saya kan nggak pernah menyebut wallahul muwaffiq atau wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sebut dari wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masih. Itu kalau ikut mau bertabaruk silakan ya. Karena para sahabat itu di maklumatnya itu ya penutup kata akhirnya itu. Kepada Allah lah kita bertawakal dan kepada Allah lah kita kembali. Gitu. Wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masih. Ini beberapa hal terkait dengan salam yang kita kaitkan. Ini berarti pembahasan fikihnya. Nah, tapi sekarang perlu juga dijelaskan yang secara tasawufnya tentang salam yang tadi disampaikan bahwa tahun baru menyampaikan salam. Maka kali ini beda, salamnya jangan dipahami ucapan assalamualaikum. Nah, ini baru beda. Kenapa bukan assalamualaikum? Karena ucapan assalamualaikum salam buat yang punya mulut, buat yang punya lidah. Matahari punya mulut nggak? Matahari punya lidah nggak? Maka ucapan salamnya jangan dipahami ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau dibikin film. Kalau dibikin film biasanya bikin seru nih. Digambarkan suatu saat kalau difilmkan ini buat saya sedang mungkin pagi-pagi, ya, di waktu pagi tiba-tiba matahari terbit. Dan tiba terdengar suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdul Qadir dir. Ada ehonya kalau film. Ya. Jadi jangan dipahami ucapan salamnya seperti tadi. Itu mah apa tuh produk film biasanya atau sinetron ya. Jadi ucapan salamnya matahari, ucapan salamnya tahun baru ya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Itu bukan ucapan assalamualaikum ya, tapi istilahnya adalah sebuah sirullah yang ada di setiap alam ya, yang sama dengan ada sirullah pada diri si Abdul Qadir. Saling terjadi koneksi, terjadi hubungan gitu. Sama halnya seperti tasbihnya alam semesta. Jangan dikatakan tasbihnya bunyinya subhanallah. Kan Al-Quran mengatakan sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil bertasbihlah kepada Allah segala yang ada di langit dan bumi. Jadi jangan diartikan ya tasbihnya pohon subhanallah, tasbihnya gunung subhanallah, tasbihnya hewan-hewan subhanallah. Nah, itu istilah saja. Arti tasbihnya alam semesta adalah ketaatan mereka melaksanakan sunatullah. Jadi kalau contohnya misalnya bumi ini ditetapkan oleh Allah untuk mengitari matahari ya, setiap waktu, setiap saat. Nama garisnya namanya bidang edarnya, mengitari namanya kan revolusi. Kalau matahari mengitari matahari, revolusi. Kalau mengitari dirinya sendiri namanya rotasi. Jadi pergantian siang dan malam karena terjadinya rotasi. Jadi bumi berputar pada porosnya sendiri. Tapi bumi juga berputar mengitari matahari. Nah, ketika bumi mengitari matahari itu lintasannya presisi, sama, nggak berkurang, nggak berubah, nggak geser-geser, 1 mili pun nggak geser. Padahal kalau bapak ibu coba dibikin lingkaran pakai pulpen, muter-muter begini, tangan kita akan melintas pada lintasan yang sama apa beda? Beda kan, ngurek, bener nggak? Tapi lintasan bumi itu presisi, lintasannya sama, titik yang sama, nggak maju nggak mundur. Seandainya bumi bergeser saja 1 mil lebih maju dari garis yang seharusnya, maka suhunya akan meningkat. Kita akan semua kepanasan, bisa kering ini, bisa mencair itu es yang ada di kutub. Ya, kalau mencair air laut jadi naik nggak? Naik, banjir pasti. Akan banyak negara yang tenggelam. Kalau misalnya lebih geser saja 1 mil dari lintasan yang akan beku semuanya. Jadi bayangkan hanya bergeser 1 mil saja, perubahan suhunya jadi ekstrim di bumi. Ya. Makanya lintasan bumi itu pada tempatnya presisi, nggak bergeser. Kita aja bikin lingkaran gini, geser nggak? Geser. Itu menunjukkan apa? Bumi sedang bertasbih kepada Allah, menunjukkan ketaatannya. Begitu juga ketika matahari mengitari galaksi pusat, galaksi Bima Sakti. Jadi jangan salah paham kalau ada di Al-Quran mengatakan matahari beredar pada garis edarnya. Nah, ini yang suka disalah pahami sama ulama-ulama, mohon maaf, Salafi Wahabi. Karena mereka masih meyakini bahwa pusat alam semesta itu bumi, matahari ngelilingin bumi. Coba lihat di YouTube ya, ada para syekh di kalangan Saudi ya.
kalangan Salafi Wahabi, karena belajarnya tekstual. Benar mereka beragamanya Quran hadis, tapi mengabaikan ilmu pengetahuan. Ketika membaca Al-Quran, mereka katakan matahari bergerak pada garis edarnya, maka mereka melihat, oh iya kan matahari yang bergerak dari timur ke barat, berarti benar nih matahari yang ngelilingin bumi. Dikatakan di Al-Quran itu matahari bergerak pada garis edarnya. Mereka salah paham. Matahari bergerak itu bukan ngiterin bumi, ngiterin pusat galaksi. Jadi pusat galaksi Bima Sakti itu black hole, bintang yang sudah mati. Saking dia sudah matinya, maka dia memadat, gravitasinya menjadi super hebat. Semua cahaya disedot ke situ. Maka kalau kita melihat gelap, sebenarnya gelap itu bukan lubang. Bintang mati yang begitu besarnya, gravitasinya luar biasa, sampai cahaya itu kesedot itu semua. Itu black hole. Itulah yang menjaga agar semua miliaran bintang tetap pada tempatnya, itu digenggam oleh black hole. Karena gravitasinya itu menggenggam semua miliaran bintang. Termasuk matahari itu bintang bukan? Bintang. Nah, matahari itu mengitari pusat galaksi. Jadi jangan salah paham kalau Al-Quran mengatakan matahari bergerak pada garis edarnya, bukan ngiterin bumi, tapi ngiterin pusat galaksi. Sedangkan galaksi berputar, mengitari, namanya cluster. Semua galaksi berputar, ada pusatnya lagi begitu. Jadi saling berputar. Nah, berputarnya semua sama, berlawanan arah jarum jam. Seperti apa? Seperti orang tawaf. Itu namanya tawaf semesta. Semuanya bergerak, ya, ngiterin pada gerakan yang sama. Itu makhluk-makhluk yang super besar. Termasuk makhluk-makhluk yang super kecil pun begitu. Molekul, ya, kalau kita membelah-belah debu yang satu debu titik, kalau kita belah-belah jadi molekul. Molekul dibelah-belah jadi atom. Atom itu ada proton, inti atom, ada elektron yang ngiterinnya. Elektron pun gerakannya berlawanan arah jarum jam, seperti orang tawa. Jadi bayangkan makhluk yang mikroskopik, yang super kecil, bahkan lebih kecil daripada kuman, lebih kecil daripada bakteri, dari virus, ya, itu atom, lebih kecil lagi. Itu semuanya bertawa. Makhluk-makhluk yang super besar, baik planet maupun bintang-bintang, bahkan galaksi itu sendiri semuanya sedang bertawa. Ini namanya tasbihnya alam semesta, begitu ya. Jadi tasbihnya itu adalah ketaatan, bukan ucapan subhanallah, subhanallah. Sama salamnya juga bukan ucapan assalamualaikum, tapi apa? Semua makhluk itu menyampaikan sirullah, sifat Allah as-salam, menyampaikan kedamaian, menyampaikan apa istilahnya, kebaikan-kebaikan. Kayak matahari itu menyampaikan kemanfaatannya kan tanpa putus terus, ya. Maka pelajaran kita adalah jadikan kita akan diberitakan menebar salam, sedangkan semua makhluk pun menebarkan salam kepada kita, maka kita harus jadi pribadi juga menebarkan salam Allah, kedamaian Allah kepada siapapun. Apalagi bagi kita yang sedang belajar zikir, ya. Jadi pelajarannya adalah mari kita belajar thariqah ini untuk menjadikan diri kita sebagai tajallinya Allah as-salam. Kita menebarkan kedamaian kepada siapapun, insya Allah. Ini saja kajian pada malam hari ini, takut nanti kepanjangan, ya. Intinya saya sudah sampaikan secara fikihnya, juga secara nilai-nilai tasawufnya. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pemahaman kita dalam mengamalkan zikir kita. Jadi kita mengamalkan zikir ini untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, ya. Jadi karena dikatakan bahwa khairun nas man yanfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Maka di antara kemanfaat itu kita menebar salam, menebar kedamaian, menebar kebaikan, menebar keselamatan, menebar kemaslahatan, ya. Jadi ini termasuk indikator zikir kita. Kalau ternyata kita sama tetangga masih bikin tetangga kita diajak berantem belum tetangga, ya, berarti zikirnya belum apa, Bu? Belum maksimal deh, jangan bilang belum benar, ya. Belum maksimal, zikirnya belum banyak. Maksimalin lagi zikirnya, amalkan terus, ya. Karena indikator jelas, ya. Ketika kita sudah semakin baik benar zikirnya, sudah semakin banyak zikirnya, maka kita akan menjadi pribadi yang menebarkan salam kepada siapapun, ya. Ini saja kajian pada malam hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.